Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alayya futuhal arifina bihikmatik wa ansyur alayya rahmatak wa zakirni ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Allahumma zurqna fahman nabiyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqnini bi ilmi wa zaini bi hilmi wa akrimni bi taqwa wa jamilni wa bil afiyah. Allahumma inni stauda'tuka jami'a ma qarabtuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahlan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Ya, kita mulai dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya ana rojulan qala ya Rasulullah, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ayyun nas khairun, ya, siapakah manusia yang terbaik? Lalu Rasulullah bersabda, man tola umruhu, ya, yang orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya lagi. Lalu laki-laki tadi bertanya, ya, fa ayyun nas sarru, ya, sarrun, ya, orang yang paling buruk, kata Rasulullah, ya, man tola umruhu, ya, wasa'a amaluhu, yang panjang umurnya dan buruk pula amalannya. Jadi ada orang yang terbaik itu panjang umurnya, baik amalannya. Yang buruk itu, ya, panjang umurnya, buruk pula amalannya. Nah, mati kata bahwasanya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, bertambah tuanya seorang itu tidak menjamin orang itu menjadi baik, ya. Ya, kan bisa menjadi buruk, ya, ya bisa juga menjadi baik. Nah, kita dulu sudah berbicara tentang firman Allah, hakikat manusia, hakikat kehidupan, ya. Bahwasanya Allah itu menciptakan, Allahu allazi khalaqakum min dha'fin, menciptakan kamu dari keadaan lemah, lalu summa ja'ala min ba'di dha'fin quwatan, dari lemah tersebut menjadi kuat. Lalu summa ja'ala min ba'di quwatin dha'fan, ya. Lalu dari kuat tersebut menjadi lemah, lalu wa saibatan, lalu dan beruban. Apa artinya? Bahwasanya dari ketika orang itu anak-anak, manusia itu anak-anak, dia itu lemah, ketika dia menjadi dewasa dia kuat, tetapi sudah itu di atas umur 40, jadi kalau kita lihat, ya, 40 ke atas itu mulai melemah, lalu dia beruban. Nah, kita ini 50-an, ya, atau ada yang atas 40-an, belum sampai 50-an, tapi dia sudah jelas melemah, ya. Nah, itulah fitrah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan lemah ini, ya, tidak bisa disangkal gitu, ya, tidak bisa diniscaya apa, ya, suatu yang niscaya, ya, tidak bisa kita indahkan sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lemah dalam arti kata tua itu pasti melemah. Nah, kebanyakan manusia nggak sadar, ya, kalau boleh kita katakan, ya, manusia nggak sadar ketika mereka itu melemah. Mereka itu, ya, ketika tua itu melemah, ya berarti ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, ini sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ya, ya ibadallah, tadawau, ya, bertobatlah, ya, fa innallaha lam yada', ya, da'an ila wada'a lahu syifaan, ya. Allah tidak akan menciptakan suatu penyakit melainkan ada obat, ya. Atau juga ada obat untuk, kecuali untuk satu penyakit, ya, ya, au da'an ila da'an wahidan. Lalu mereka bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma huwa?
Ya, ada satu penyakit yang tidak ada obatnya gitu maksudnya, yaitu al-haramu ya, al-haramu ya. Yaitu penyakit tua. Jadi menua melemah itu nggak ada obatnya. Ya, lalu eh, itu tadi ya, penyakit tua itu tidak ada obatnya. Jadi ini yang suatu kenyataannya dan kita bisa melihat ya, ini saya ambil dari situs-situs tentang geriatri ya. Orang yang sudah eh, menua itu ada aja penyakitnya. Yang mulai dari hipertensi, diabetes, ya, rematik, ada penyakit jantung, ada asma, ada asam lambung dan segala macamnya. Dan ada sindromnya gitu ya, makin lama makin ada. Pertama itu ya, inkontinensia urin gitu, maksudnya ya mau tak mau harus pakai popok ya, karena nggak bisa ditahan buang airnya. Gangguan tidur, demensia, delirium ini para dokter lebih tahu ya, gangguan keseimbangan dan terjatuh, osteoporosis dan lainnya. Apakah pendengaran, penglihatan, ya masalah gairah, daya tubuh yang melemah, terus nutrisi dan gangguan makan dan seterusnya. Banyak lagi yang lain. Jadi ini eh, fakta. Jadi dia melemah. Nah, ya kebanyakan manusia tidak berharap tua ya. Ya, tidak ingin tua, tidak siap menjadi tua dan akhirnya apa ketika tua itu dia menjadi gelisah gitu. Tidak semua orang ingin tua. Ya, bahkan ada pemahaman-pemahaman harus berjiwa muda. Oh, berjiwa muda. Bukan jiwa mudanya, gitu. Jiwa muda itu berbahaya juga. Kalau saya melihatnya kita harus mempunyai semangat tua. Nah, semangat tua itu apa gitu nanti kita akan bahas ya. Ya, kalau jiwa muda itu masih kebayang kepada dunia. Ya, nah ini fakta Bapak Ibu rahimakumullah ya, yang nggak bisa ditolak. Akan ada waktunya dan bagi kita itu tidak akan lama lagi gitu. Ya, ya dua ini nih yang sering menderita, ada demensia dan ada Alzheimer ya. Nah, ini banyak lah ya, kemampuan berpikir berkurang. Maka sekarang ini kita nih alhamdulillah masih ada kesempatan gitu. Karena ada waktunya itu ini menyerang semua gitu ya. Negara api menyerang kita tidak bisa ngapa-ngapain. Dan ini bisa kita lihat faktanya ya. Faktanya ya dari orang tua kita sendiri gitu. Ya, terlebih yang demensia ya itu pengen pergi yang merasa masih muda. Jadi kalau ibu saya itu eh, yakin saya harus ada pergi ke sini. Untung beliau ini ya lumpuh sekarang. Jadi tidak bisa terpaksa saya yang nggak bisa ini ya. Walaupun beliau menyuruh tolong bawa saya ke pinggir jalan. Saya mau naik bus gitu. Pernah beliau bilang kayak gitu. Itu ada mertuanya teman saya itu kalau dia dan sehat ya sehat ya itu kalau pergi keluar rumah itu dicari sampai 2 hari. Kebetulan tinggalnya di Pariaman, sampai ke Lubuk Basung nyarinya coba. Karena kadang-kadang beliau punya uang, ya naik apa nanti nggak tahu kemana hilang. Nah ini terjadi nih. Mungkin dalam ilmu geriatri dibahas ya. Ya, nah ini ada sejak 2017 ya itu ada 293 kasus lansia hilang karena demensia. Karena demensia. Ya, jadi eh, ya ini akan terjadi. Nah permasalahannya kita ini siap ya. Ketika kita tidak punya apa kuasa lagi gitu ya, tidak punya kemampuan lagi, kuasa lagi terhadap diri kita sendiri, terhadap harta kita, terhadap lingkungan kita gitu. Pertanyaannya sudah siapkah? Ya, ini yang akan kita jawab. Nah, ini sebenarnya ketika menjadi tua, menjadi lemah tadi sebenarnya nggak ada masalah ya. Nanti kita akan bahas ya. Yang masalah itu adalah ujung-ujungnya adalah kematian. Ya, kita siap apa enggak? Ya. Atau kita menolak menjadi tua ya. Ini ya masih berjiwa muda ya istilahnya tua-tua keladi ya makin tua makin menjadi ya kalau yang bapak-bapak ingatannya kepada anak-anak yang gadis lah ulah kata lebih nauzubillah ya nanti kata tidak sadar diri itu yang menolak menjadi itu tidak sadar diri gitu dan ini istilahnya yang terjadi itu adalah kecemasan ya orang yang nggak siap tua itu kecemasan. Nah saya melihat
melihat itu sendiri gitu, dan ini juga ada datanya, ya. Nah, jadi ada mental health pada orang tua karena cemas gitu, cemas ya karena dunia hilang dari dirinya, ya. Dan itu dialami dengan apa? Ada gangguan pencernaan, ada nyeri dada, ada sakit kepala, ya mudah tersinggung, uring-uringan. Itu adalah eh, kecemasan ya pada orang tua gitu. Dan kalau kita melihatnya dari aspek Islam, ini adalah karena tidak berpegang kepada akidah Islam, ya. Ya, nah ini banyak permasalahan ya, terutama ketika ditinggal pasangan, dan itu ada kita lihat, ya. Kalau meninggal pasangannya, dia kehilangan semangat hidup, ya, atau menjadi stres, atau menjadi depresi, sehingga apa? Tidak lama berikutnya dia menyusul pasangannya gitu. Nah, ini suatu kehidupan tua, mohon maaf ya, yang tidak digariskan begitu di dalam Islam ya. Islam tidak seperti itu gitu. Ya, karena kalau ada orang gelisah ketika tuanya, itu adalah tanda-tanda su'ul khotimah. Oke, ya. Tanda-tanda su'ul khotimah. Nah, ini yang harus kita pahami ya, terutama bagi kita nih yang sebentar lagi, insya Allah nggak lama lagi. Ya. Um, um, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ketika dulu saya menjaga orang tua ya, awal-awal saya jaga orang tua lah dulu banget gitu. Tahun 2012, karena Bapak sudah berpesan, saya sudah mulai tua, kamu yang jaga saya gitu. Saya tanya kepada ustadz saya ya, kan bagaimana caranya, saya nggak punya pengalaman, ya nggak punya pengalaman jaga orang tua. Apa beliau bilang, ingatkan mereka kepada akhirat. Nah itu. Jadi kalau kita pengen dapat tips bagaimana menjaga orang tua, ingatkan mereka kepada akhirat. Nah, itu yang saya lakukan ya. Kalau cemas, saya ingatkan pada akhirat. Kepada kedua orang tua saya, ya kita ini hidup sebentar. Ya, mama sebentar lagi akan pergi, bukannya apa-apa gitu, atau mama harus siap, nah gitu. Bukan bilang, dan mereka tuh siap insya Allah. Nah ya, kalau kayak almarhum bapak itu benar-benar masya Allah ya. Beliau siapkan itu. Beliau aja meninggal kayak gini nih. Meninggal ya kayak gitu lah walau alam bisawab ya. Tapi beliau benar-benar siap karena dikasih nasihat gitu ya. Permasalahannya orang-orang tua itu tidak banyak yang mau memberikan nasihat karena menganggap mereka itu sudah wise ya, sudah bijak. Nah, pada kenyataan tidak ya. Mereka tetap manusia biasa seperti kita, perlu ada yang memberitahu. Nah, berbicara tentang akhirat, nah inilah bagi kita sekarang ya, kita juga harus mengingat tentang akhirat. Ada satu ada satu keadaan Ini bertugur. Mana pun lagi tuh. di akhirat nanti ya, eh, yang mana ya orang-orang ada di dalam neraka ya, wahum yastarikhuna fiha. Nah, mereka berteriak, Rabbana akhrijna na'mal solihan. Ya Allah, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh gairah lazi kunna na'mal. Berbeda dengan telah kami kerjakan dulu. Oh, Masya Allah ya. Jadi ada orang-orang di dalam neraka itu berteriak mereka karena ya mereka kesakitan kan, disiksa. Ya, lalu minta dikeluarkan, ya Allah, keluarkanlah kami. Dan ini berbicara ya tidak hanya orang kafir, ya tidak hanya juga uh, yang muslim. Karena bicara orang zalim ya. Dan orang zalim ini adalah termasuk juga orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang-orang di neraka yang kafir dan non kafir dan yang muslim itu ya berteriak mereka. Apa nak ya akhrijna kita keluarkan kami ya Allah nak amal soleh, kami akan beramal soleh. Jadi termasuk kita. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, ya. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu mayatazakkaru fihi, ya. Ya, dalam masa yang cukup untuk berpikir, man tazakkar, bagi orang yang mau berpikir. Jadi kehidupan kita ini dikasih Allah ada kesempatan untuk berpikir. Awal-awal kita akil balik itu sudah ada kemampuan kita untuk berpikir, untuk memahami hakikat untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini.
Lalu kata Allah, ya wajah akum nadhiru, ya, dan bukankah telah datang kepada kamu pemberi peringatan, ya, ada para dai dan segala macam, ya. Tetapi kenyataannya mereka tidak mau berpikir, tidak mau berpikir. Maka kata Allah, fazuku, maka rasakan azab kami, ya, fama lidzolimina min nasir. Dan tidak adalah bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Jadi ini orang-orang yang zalim, Bapak Ibu rahmatullah. Orang yang zalim apa? Orang-orang, ya, eh, eh, yang tidak taat kepada Allah. Nah, misalnya seperti itu. Mau muslim ataupun non-muslim. Ya, yang tidak mau berpikir. Oleh karena itu pada kesempatan ini, ya, kita ini ketika masih dikasih kesempatan, mari kita berpikir. Ya, kita berpikir tentang keadaan kita pada saat sekarang ini. Ya, dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, ini kita, ya, dan ini penting sekali. Bapak Ibu yang Allah, ya. Bagi kita nih yang lulita ini ada dua kemungkinan. Ya. Yang pertama itu sebagaimana firman Allah, "Wa man nu'amirkum nunakishu fi khalq." Ya. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami akan kembalikan dia kepada kejadiannya. Jadi ada manusia yang dipanjangkan umurnya, ya. Tapi dia apa? Dikasih uzur dia, kasih uzur dia, sama kata dikembalikan kepada kejadiannya. Kasih uzur, dikasih demensia, dikasih lemah, ya, dikasih osteoporosis, ya, sehingga banyak permasalahannya. Ya. Lalu apa? Ada yang dipanggil ajalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, umru ummati min ya, sitina sana ila sab'ina sana. Ya, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Nah, kita ini ya dalam waktu dan bahkan sebelum itu rata-rata yang berkisar, rata. Berarti karena ada yang dipanjangkan sampai 80 sampai 100 tahun, ya, lalu ya, lalu karena kisarannya adalah 60-70, berarti ada yang juga meninggalkan sebelum umur 60, ya. Kan paham maksudnya, ya. Ya, sebagian dipanjangkan, kalau rata-rata kisaran kan berarti rata-ratanya gitu. Maka kita ini dalam 10 tahun ke depan ada yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakit ataupun tidak sakit. Ya, diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan. Nah, berarti ini adalah tanda, ya. Tanda bagi kita untuk berpikir. Ya, maka tadi Lolita berpikir, saya pikir. Ya, tanda kita untuk berpikir. Ya. Untuk benar-benar serius berpikir. Tadi kan kalau dalam surat Fatir tadi, ya, ini kan Allah menyatakan, bukankah, ya, kami memanjangkan umur kamu untuk berpikir. Yang sekarang ini kita sudah panjang sekali umur kita, dan kita sudah kasih. Ya, kalau kita lihat dari hadis ini, ya, maka kita bisa lihat manusia itu terbagi tiga, ya. Ada yang pintar, ada yang bodoh, dan ada yang idiot, ya, kalau boleh saya katakan seperti itu. Yang pintar itu ya ulil albab, ya, sebagaimana firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan berputarnya malam dan siang adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, orang yang cerdas, orang berakal tersebut cukup dengan tanda-tanda. Paham Bapak Ibu rahimahullah, ya? Cukup dengan tanda-tanda sehingga dia bisa mengetahui kebenaran, sehingga dia nggak harus merasakan dulu. Nah, orang yang bodoh, ya, orang yang bodoh dicobanya dulu, baru dia sadar itu salah gitu. Nah, itu orang yang bodoh. Nah, ini orang yang bodoh dan orang yang idiot, nah ini yang masuk ke dalam neraka gitu. Ya, baru dia sadar. Nah, jadi orang itu tiga, ya, cerdas, bodoh, dan idiot. Orang yang bodoh, nah itu yang cerita-cerita tuh, buka aibnya sendiri. Ya, saya itu apa yang nggak saya coba, ya, tapi baru saya sadar, ya, kalau minuman beralkohol itu merusak ginjal, misalnya gitu. Ya, dan itu kayak gitu tuh, ya. Jadi ya dicobanya dulu, baru dia merasakan sakitnya, baru dia sadar. Nah, itu orang yang bodoh.
Ya, nah orang yang idiot ya sudah sakit, sudah kecelakaan, ya nggak mau sadar-sadar juga gitu. Itu yang kekal selama-lamanya di dalam api neraka ya. Ya walau alam bisawab ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kemungkinan kita ini ke depan dua, dipanjangkan umurnya menjadi uzur. Nah, tadi kita sudah tahu ya. Waman nu'amirhu nunakhishu fil khalq ya. Dikembalikan kepada kejadiannya apa? Balik lagi gitu, balik lagi ke titik nol. Ya, jadi Alzheimer, demensia gitu, keniscayaan yang akan dihadapi atau dipanggil ajalnya. Tetapi kedua-duanya, ya, apapun kejadiannya, mau diuzurkan ataupun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya akan dihisap. Nah, artinya apa? Artinya kita hidup di muka bumi ini yang sebentar lagi itu harus bersiap-siap ya dan berkemas untuk pergi. Nah, permasalahannya ya kita ini siap atau tidak. Ada mempersiapkan nggak gitu? Atau autopilot? Ya, orang tua banyak yang autopilot saya lihat. Orang-orang yang tua ya. Kita sekarang ini ya. Kalau dulu saya melihat orang-orang tua. Yang itu autopilot. Hobinya apa? Nonton TV, ngomong cucu gitu ya. Autopilot. Ya. Tidur seharian gitu. Ya. Nah, itu yang terjadi ya. Autopilot. Nah, ketika uzur ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Terpaksa autopilot. Nah, kita wajib bersiap dan berkemas untuk pergi. Ini adalah perintah Allah ya sebenarnya, mau sudah tua ataupun muda, apalagi yang sudah tua pada saat sekarang ini. Sebagaimana firman Allah ya dalam surat Al-Hasyr, ya allazina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Ya orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ininya, intinya gitu. Allah tuh tahu terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, jadi kita harus berkemas ya untuk membuat ya apa harus kita kerjakan sekarang ini dalam keadaan kita yang kasib ini. Jadi yang solusinya sekarang Bapak Ibu rahmatullah ya, kita bikin to-do list. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama ya, yang akan kita lakukan, itu memahami kewajiban menghisap diri. Ini mungkin nggak tahu saya apa sudah dilakukan apa belum oleh bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah semuanya. Rasulullah SAW bersabda, qala ya al-kaisu, ya orang yang cerdas tersebut adalah mandana nafsahu, orang yang mendana nafsahu ini menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, ya dan beramal untuk hari setelah kematian. Oleh sini mendana nafsahu itu yang mempersiapkan dirinya ya. Lalu apa? Beramal untuk hari setelah kematian. Jadi kita ini sekarang ini ada ya kalau belum selama ini cuma mengikuti semua keinginan, sekarang ini dikelola ya, ditahan. Lalu apa? Yang selama ini ada keinginan dunia ya dipakai untuk keinginan akhirat. Tuh. Nah, kalau tidak menjadi wal ajisu, jadi orang yang bodoh. Siapa itu yang orang yang bodoh? Man atba'a nafsahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hawaha, yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallah, lalu berangan-angan kepada Allah. Ya, ada berangan-angan kepada Allah. Nanti saya kasih tahu apa itu yang berangan-angan kepada Allah, itu saya kasih tahu Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini telah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya. Dan Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab? Hasibu anfusakum. Nah, hisablah diri kalian qabla an tuhasabu. Ya, sebelum kalian dihisab, sebelum kalian dihitung. Ya, wa tazayyanu ya lil ard, dan persiapkanlah ya lil ardi akbar, ya persiapkanlah untuk hari yang besar. Wa innama
yakiful hisabu yaumal qiyamah. Ya, ya jadi siaplah untuk hari semua dihadapkan ya kepada Rabb yang Maha Agung, yang mana hisab akan ringan pada hari kiamat bagi siapa? Ala man hasaba nafsahu fit dunia, bagi orang yang selalu menghisap dirinya ketika dunia. Jadi selalu menghisap dirinya ketika dunia. Nah, ini insya Allah yang akan saya ajarkan kepada Bapak Ibu rahimakumullah. Selalu menghisap dirinya ketika di dunia. Nah, ini dari Mainun bin Mihram. Beliau berkata, la yakunul abdu taqiyan, ya. Seorang hamba tidak akan menjadi bertakwa, la yakunu, ya. Seorang hamba itu menjadi taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu sarikahu min aina mata'amuhu wa malbasuhu. Ya, jadi nggak bertakwa dia. Nah, ini biar Bapak Ibu paham nih, sehingga dia menghisap dirinya sebagaimana dia menghisap temannya, bagaimana dia mendapatkan makan dan pakaiannya. Jadi orang tuh nggak akan bertakwa dia sebelum dia menghisap dirinya. Apa maksudnya? Jadi kalau kita nggak kita jelaskan masalah posisi kita di hadapan Allah, nah ini ya kenapa ini pentingnya, kita nggak akan tahu tuh kita ini bagaimana gitu. Jadi ini masalah penting Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Menghisap dirinya penting, ya, nggak bertakwa dia. Nggak bisa dikatakan bertakwa gitu. Ya karena mau katakan bertakwa, dia nggak tahu tuh mana yang benar, mana yang tidak, dia sampai di mana. Ya, banyak kita tidak menyadari bahwa amal kita itu berhubungan dengan mizan atau timbangan masalah pahala dan dosa. Ya, kita mendapatkan surga tersebut, ya itu masalah timbangan. Nah ini yang kita nggak, yang acuh gitu. Yang acuh gitu. Jadi orang tuh seperti saya bilang autopilot, sudah sholat ada, sudah puasa udah, lalu naik haji udah, bayar zakat sudah menganggap dia akan masuk surga. Sementara ya ya dalam Al-Qur'an ya, informasi yang diberikan oleh Allah yang akan menghisap kita, di informasi yang diberikan oleh Allah yang punya surga dan neraka gitu. Ya, itu berhubungan dengan amal soleh, dengan kitab amal. Nah, bagaimana kita akan yakin bertemu dengan Allah dengan keadaan selamat, sementara kita sendiri nggak tahu bagaimana posisinya di hadapan Allah SWT. Kita nggak pernah menghisap ini. Ya, umur yang diberikan oleh Allah selama ini, apakah lebih banyak timbangan amal solehnya atau timbangan amal buruknya? Nah, orang yang tidak tahu bagaimana posisinya di hadapan Allah, nah ini yang tidak pernah menghisap dirinya, dan tidak berusaha memperbaiki timbangan amal dan kitab amalnya, dan dia berharap masuk surga. Inilah orang yang berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak Ibu ya? Ya. Ini adalah orang yang berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenarnya nggak tahu itu selama ini dia ngapain di muka bumi ini, apa saja dosanya, ya. Ya, lalu kitab amal sendiri apa isinya nggak tahu dia gitu, nggak peduli. Tapi dia berharap masuk surga. Nah, ini yang disebut dengan berangan-angan kepada Allah. Nah, jadi menghisap diri ini penting. Karena apa? Karena ini berhubungan dari apakah kita akan disiksa atau tidak. Ini bagi Muslim ya, bagi orang kafir itu nggak ada cerita gitu, nggak perlu dibahas. Ini bagi seorang Muslim. Nah inilah dari Aisyah radhiyallahu an, ya, dia itu berkata, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Man husiba yaumil qiyamah, man husiba yaumal qiyamah, uziba. Ya. Barang siapa yang dihisap pada hari kiamat, maka ia akan mendapatkan azab. Apa maknanya itu? Maka aku berkata, kata Aisyah, ya, Alaysa, ya, bukankah Allah Azza wa Jal, ya, bersabda fasaufa yuhasabu isaba yasira, maka orang yang dicatatkan amalannya dengan tangan kanannya akan dihisap dengan hisap yang mudah, ya. Nah, maka kata Rasulullah, zalika, yang itu ayat itu maksudnya bil hisabi walakin zalika ardu man nukisha, ya, nukisah hisab yaumal qiyamah, ya, usibah. Itu ayat disebut bukan hisab
ya, tetapi hal pemaparan amal. Jadi ayat tadi ya, fasaufa yuhasabu isabai yasiro, itu adalah berbicara tentang pemaparan amal. Ya, jadi kalau dikasih dia dari tangan kanannya akan dihisap dengan hisap yang berat, itu pemaparan amal. Bahwa amalnya tersebut lebih berat amal solehnya daripada ini. Tapi ketika amalnya tadi itu ya banyak cacatnya segala macam, ya lalu didiskusikan, ini bagaimana? Ditanya sama Allah kan, kamu ngapain aja segala macam gitu, ya, maka dia akan diazab. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, penting kita memahami tentang menghisap diri. Ini bagi kita yang 50-an. Menghisap diri nih. Tentu kita menghisap diri sejak mulai. Kapan ya? Sejak kita akil balik, nanti kita akan bahas. Penting menghisap diri. Itu terlebih dulu. Jadi harus paham dulu gitu. Kalau enggak. Ya sekedar mendengarkan ceramah gitu ya, enggak ada action. Jadi sesudah ini ya ada PR gitu ya. Bikin semua catatan amal. Berapa umur yang sudah dihabiskan. Apa saja yang dilakukan. Nanti ya hartanya kemana perginya gitu. Yang kemudian, kalau kita sudah yakin tentang pentingnya hisab, maka kita mulai dari sekarang memendekkan angan-angan terhadap dunia. Pendekkan angan terhadap dunia itu. Mau apalah yang terhadap dunia ini. Dunia ya. Berbuat di dunia ini untuk akhirat. Nah, ini yang paling penting tuh. Benar kita berusaha segala macam mencari nafkah, tapi untuk akhirat. Harta kita untuk akhirat. Ya, diri kita untuk akhirat maksudnya ya. Jadi untuk amal akhirat. Ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya, jangan kalian panjang angan-angan, dan janganlah sampai kalian terlena oleh panjang angan-angan. Sesungguhnya semua yang sedang terjadi itu dekat, dan satu yang jauh adalah belum datang. Jadi yang satu yang jauh itu belum datang. Ya, ini dalam riwayat Abu Naim ya. Ya, perkara yang aku takutkan kata Rasulullah adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, ia akan memalingkan dari kebenaran. Adapun panjang angan-angan, ia akan membuat lupa akan akhirat. Jadi kita cobakan saja, karena ini banyak Bapak Ibu. Kalau saya bilang tadi bisa seminar 2 hari. Ya, ada 54 slide ya. Saya bikinnya, Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu yang mengkulah ya, Rasulullah SAW membuat sebuah kotak. Ya, tengah-tengahnya beliau membuat satu garis di luarnya dan beberapa garis di sekitarnya. Di tengahnya lalu beliau bersabda, ini adalah anak cucu Adam, ini ajal yang mengitarinya. Jadi ada ajal. Jadi kita di sini lalu ditutup dengan ajal. Ya. Dan di tengah-tengah manusia itu ada garis-garis ya. Ini halang-halangannya ya. Jadi menjelang ajal kita tersebut adakah sakit, ada kecelakaan segala macam gitu. Kalau selamat kita berarti ajal kita nggak sampai di sana gitu. Tapi kalau nggak berarti ajal kita sampai di sana. Nah, lalu ada garis-garis yang di luar ajal tadi, itu adalah angan-angan. Artinya apa? Ya, dia tidak akan mendapatkan angan-angan tersebut. Nah ini, ya, dia tidak akan mendapatkan angan-angan tersebut. Nggak akan sampai kita kepada angan-angan kita terhadap dunia ini. Ya, mungkin Bapak Ibu lihat ini tuh, ada kapal apa? Titan ya. Subtitan, ya, orang kaya kan itu. Apalah ya kalau kelebihan duit, bikin kapal selam meledak. Ya, nggak ada gunanya kehidupan dia di dunia ya. Di akhirat apalagi ya. Nah, maka kata Rasulullah, maka perlu kita tadi memendekkan angan-angan lalu memperhatikan angan-angan. Kata Rasulullah ya, "Idza tamanna ahadukum ya falyanzur ma lazi yatamanna." Jika seorang berangan maka hendaklah dia mengingat apa yang diangan-angankannya. Karena apa? Ya, sebab dia tidak tahu apa yang telah ditetapkan dari angan-angannya tersebut. Maka perlu kita melihat, memendekkan angan-angan kita. Jadi kayak gini Bapak Ibu ya. Jadi keinginan kita itu ada gitu. Ya. Maka sekarang ini ya kita ya orang tersebut ya membatasi keinginannya. Mengendalikan keinginan hawa nafsunya tadi. Lalu apa? Beramal untuk akhirat. Nah, oleh karena itu angan-angan kita dari sekarang ya, bagi para lolita ini adalah mengejar surga.
Ya, dan itu harus angan-angan sebenarnya sejak kita muda dulu ya. Dan sekarang sebagaimana firman Allah, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Ya, uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, ini banyak sama Al-Qur'an ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, dan hal demikian tuh adalah kalian berlomba-lomba kata Allah ketika Allah menciptakan keindahan surga kenikmatannya. Ya, mengejar surga. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih jauh lebih baik dan kekal. Nah, tetapi kita harus memahami ya, untuk mendapatkan surga atau terhindar dari siksa neraka hanya bisa didapatkan dengan beratnya timbangan amal soleh kita. Ya, nah ini ya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf. Bahwasanya kata Allah wal wasna yauma izinil haq, ya, timbangan pada hari itu adalah al-haq, kebenaran atau keadilan, enggak ada. Ya, ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah. Nah, jadi orang, iya kan kita harus kecil-kecil aja. Ya, nggak apa yang kecil-kecil, tetapi timbangan tetap timbangan ya. Kalau yang kecil ya kecil pula timbangannya gitu. Ya. Apa kata Allah? Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Dan siapa yang ringan ya timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Jadi yang ringan timbangannya ya, yang autopilot. Nah, ya nggak sadar dia ini ada pahalanya apa tidak gitu. Nonton TV, lihat YouTube, ya healing. Ya. Nah, tapi kita Bapak Ibu rahimakumullah ya, kalau kita sudah menetapkan sesuatu, ya maka pasti akan ada aja yang memalingkannya. Ya, karena itu mas sudah janjinya iblis ya, mereka dia berjanji gitu ya. Apa janjinya? Ya, eh, la uzayyinana lahum fil ard. Ya. Ya, jadi aku akan menjadikan mereka ya memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Wala uqwiyannahum ajma'in, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi disesatkan manusia. Nah, ini yang banyak yang terjadi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang berat buat kita sekarang ini ya, kita ada tujuan, lalu ada angan-angan. Ya, apa angan-angan kita? Nah, angan-angan orang tua itu apa? Kata Rasulullah, walaupun dia sudah tua, renta, dia itu hubus natain, ya, tulil hayati wa kasratil mal, ya, menyukai dua hal, cinta kehidupan dan cinta harta. Jadi kita sudah mulai lemah. Lalu bagi kita yang paham dan sadar gitu, memutuskan untuk ya mengejar surga, ya, mulai menghisap diri, pasti akan digoda oleh setan. Lalu tambah lagi keinginan, angan-angan tadi gitu. Angan-angan apa? Angan-angan cinta dunia gitu ya, cinta harta dan cinta dunia. Itu bagi kedua orang tua ya. Makanya itu yang banyak bikin mereka itu gelisah. Ya, badan mulai lemah, ya, keinginan untuk tidak lepas dari dunia itu masih tinggi. Nah, kalau ketika dia itu gelisah, ya. Ketika tua ini gelisah, tadi seperti yang saya katakan, ciri-ciri su'ul khotimah. Harusnya ketika orang itu makin tua, makin tenang dia, makin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada pada sebagian orang tua ya, bukannya tidak ada gitu. Jadi nggak semua orang tua atau geriatri disebut gelisah, tidak. Tapi kenapa itu menjadi suatu pengetahuan umum? Sekarang karena itu sekarang sudah banyak yang seperti itu daripada yang lebih tenang. Kalau zaman dulu mungkin banyak yang lebih tenang daripada yang gelisah gitu. Walau alam bisa. Ya. Nah, maka tugas kita sekarang ini menghisap diri sedetail mungkin.
Ya, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadamu ibnu Adam, ya, tidak akan bergerak kaki anak Adam tersebut yaumal kiamah, pada hari kiamah, ya, min indi rabbihi, ya, dari sisi Rabbnya, hatta yus'ala an khamsin, ya, sampai dia ditanya tentang 5 hal. Apa itu? Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Maka itu kita hisap. Umur kita habiskan untuk apa? Tentang masa mudanya, untuk apa kita pergunakan. Ya, tentang hartanya, dari mana kita peroleh dan kemana kita infakkan, dan tentang apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya. Ya, apa Bapak Ibu rahimahullah? Nah, ini 5 hal yang harus kita hisap. Maka cara yang terbaik gitu ya, membuat catatan dosa kita. Ya, anggap umur, nama fulan, umur 52 tahun. Akil balik anggap 12 tahun. 40 tahun itu 350.400 jam tadi saya hitung ya. Ya, saya hitung 6 jam saja tidur itu 61.300, ini sia-sia ya. Salat, anggap salat tersebut ya itu hanya 1,75% dari sekian banyak umur. Berarti kalau kita timbang banyak kesia-siaan. Ya, kalau kita timbang nih, ya, apa pertama saya melawan orang tua misalnya, menggunjing, berbuat zalim, melanggar syiar, riba dan segala macamnya. Ini ditulis. Karena kalau nggak ditulis, nggak tahu kita gitu. Ya, lalu harta juga. Penghasilan harta haram, ada nggak? Pernah tulis. Ya, membeli yang haram-haram tulis, ditulis. Ya, perbuatan maksiat tuh ditulis. Kapan, ya, berapa lama, ya, dengan siapa dan segala macam ditulis Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, karena apa? Karena yang namanya dosa itu harus dibayar. Ya, jadi kalau kita pengen timbangan kita itu berat yang sama solehnya, kita harus tahu kita apa yang memberatkan di timbangan sebelah kiri ini gitu. Ya, sehingga apa? Sehingga kita punya evaluasi bagaimana kita berbuat untuk timbangan yang sebelah kanan dalam sisa umur kita yang sedikit ini gitu. Itu yang harus dilakukan. Ya, membeli yang haram, memakan makanan harta yang haram, ya, memakan makanan haram, beda ya. Dalam Islam sebut Bapak Ibu rahimakumullah, ya, membeli makanan walaupun dia halal tetapi dari harta yang haram, itu juga haram. Nah, atau juga pernah makan makanan yang haram, yang diharamkan oleh Allah seperti babi, khamar dan segala macamnya. Nah, ini penting ya. Kenapa? Kalau nggak itu kita nggak tahu gimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertaubat gitu. Kita akan uh, uh, membayarnya. Nah, ini ya bahaya menganggap dosa ya. Ini dari Abdullah ya. Bahwasanya beliau itu pernah mendengar dari Rasulullah ya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya seorang mukmin memandang dosanya laksana pondasi gunung. Ia takut akan menimpanya. Jadi kalau seorang beriman tersebut sangat takut dengan dosa-dosanya gitu. Ya. Karena dia paham bahayanya, paham sakitnya, paham murkanya Allah. Tapi orang yang fajir gitu, yang gampang berbuat dosa itu memandang dosanya laksana seekor lalat yang hinggap pada hidungnya. Lalu dia berkata kepadanya seperti ini, ah cuma segini gitu ya. Lalu lalat itu terbang, lalu dia makanya ringan, istilahnya seperti itu. Jadi kalau orang ya orang yang beriman dia takut ya, dosa tersebut akan seperti gunung akan menimpa dirinya gitu. Maka perlu dia catat ya, perlu dia catat. Maka berikutnya adalah bertaubat kepada Allah atas dosa-dosanya. Nah, ini penting Bapak Ibu rahimakumullah ya tentang taubat ini ya. Apa kata Allah? Innama taubatu 'alallahi allazina ya'maluna su'a bijahalatin. Sebenarnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi orang yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti bijahalatin, karena bodohnya gitu. Summa yatubuna min qarib. Lalu dia bertobat dengan segera. Ya, faulaika yatubullahu alaihim. Ya, itulah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanallahu aliman hakiman. Allah mengerti, Maha bijaksana ya. Lalu apa sambungannya? Walaisatit taubatu lillazina ya'maluna sayati hatta iza hadara ahadahumul maut. Ya.
Tidaklah taubat itu diterima Allah daripada orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Ya, lalu dia berkata, ini tubtu, ya, al-an, ya, sekarang saya bertobat, itu istilahnya. Nggak akan diterima. Jadi ya, nggak akan diterima Bapak Ibu yang dan juga akan rugi ya. Pas menjelang ajal kita, ya, di mana amal-amal keburukan masih berceceran, nggak dibalas, tidak dihabiskan, ya, tidak dibayar gitu ya. Yang akan diterima taubat, yang akan diampuni oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah, kalau kita ingin tadi dosa-dosa tadi dihapuskan, sekarang bertobat kepada Allah. Karena nanti ada hadis, belum sempat saya masukkan ya, karena ini banyak topiknya ya. Ada satu hadis yang mana Allah akan menghapus dosa-dosa ya. Jadi suatu hamba itu bingung dia ya, dihadapkan kepada Allah, dia takut dengan dosa-dosanya gitu. Lalu dia bertobat ketika di dalam kehidupannya ya. Ya, bingung dia karena Allah perlihatkan ini kejahatan kamu, ini maksiat kamu dan segala macam. Lalu tiba-tiba dihapuskan oleh Allah, Masya Allah. Itu luar biasa ya kalau kita membacanya, ya luar biasa sekali. Nah, ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari sekarang. Nggak ada tenggang-tenggang waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah itu ya, harus tadi ada daftar dosa, harus ada daftar perbuatan yang sia-sia yang harus kita hilangkan dari sekarang gitu. Jangan menjadi orang tua yang autopilot. Ya, autopilot ya, tidur, ngomong cucu, healing ya. Jalan sana, pensiun sana, jalan sini, kongko-kongko, ikut reunian, main game ya. Ada orang tua main game ya. Waktunya sia-sia Bapak Ibu dan Teman-teman ya. Itu harus punya ya daftar perbuatan yang akan dihilangkan. Karena tadi ya khairun nas ya, yang dipanjangkan umurnya, banyak amal solehnya. Kalau ini scrolling sosial media, ya, jalan-jalan, kongko-kongko segala macam itu bukan amal soleh gitu. Maka buatlah perbuatan ya yang akan jadi kebiasaan yang harus di list kapan dilakukan, kapan jadwalnya. Ya, apakah membaca Al-Quran 10 halaman per hari, sholat tahajud, istighfar 1000 kali, ya ada halakoh keluarga karena ada kewajiban kita kepada anak kita. Zikir tertentu gitu ya, zikir yang diwiridkan, mengikuti pengajian, ikut berdakwah, puasa segala macam ini saya yang bikin sendiri, pokoknya lupa ya banyak lagi. Nanti saya kasih contoh Bapak Ibu yang saya. Lalu mensucikan diri. Apa artinya mensucikan diri? Yaitu membersihkan dosa dan menggantinya dengan perbuatan baik gitu. Jadi yang sia-sia tadi itu dihilangkan. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ya, wala taziru waziratun wisra ukhra ya. Orang yang berdosa tidak akan mengikut dosa orang lain. Ya, wa in tad'u muthqalatu ila himliha ya. Dan jika seorang yang berat dosa memanggil orang lain untuk mengikut dosanya, la yuh la yuhammal ya minhu syai'un walau kana ada za qurba ya. Dan dia nggak akan memikul dosa kerabatnya itu tadi gitu. Ya. Karena apa kata Allah ya? Waman tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Barang siapa yang mensucikan dirinya, maka dia mensucikan diri untuk kebaikannya sendiri. Jadi dosa kita tuh tidak akan dipikul oleh anak kita, oleh suami kita, oleh istri kita, oleh saudara kita, tidak. Dosa kita itu kita yang akan memikulnya sendiri. Oleh karena itu kita yang harus membersihkannya sendiri. Oke. Berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, tadi kita sudah membuat daftarnya, lalu melaksanakannya amal-amal soleh tadi, meninggalkan amal-amal keburukan. Kalau mungkin belum bisa dihilangkan, masih kadang-kadang lupa, nggak apa, dipaksa terus. Tetapi dikontrol. Ya, harus ada daftar amal soleh yang dikerjakan setiap hari, lalu di checklist. Nah, saya ada contoh ya. Saya kasih lihat aja lah yang saya lakukan. Checklist Bapak Ibu yang mau. Checklist ya. Sudah salat tahajud, sudah checklist. Nah, ini. Alhamdulillah. Checklist saja. Ya, contoh saja ya, ini contoh.
Bapak Ibu bikin sendiri. Ya, ini sudah. Ya, kalau sudah misalnya, ya dakwah mengaji beta ini sudah di sini ya. Nah, checklist. Nah, ya, bikin sendiri Bapak Ibu rahimakumullah. Yang akan jadi ini kita, dan itu kita kontrol setiap hari. Ya, ya, checklist. Ya, kalau ada amal dosa, nah, ya, kalau ada amal dosa kita, segera bertobat. Ya, jangan diteruskan gitu. Ya, dan apa? Bayar dengan kebaikan yang lebih banyak. Ya, ini sebagaimana sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah, ya, ittaqullah, ya, haitsuma kunta, di mana saja kalian berada, wa atabi'i sayyi'ata hasanah, ya, tamhuha, ya. Eh, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya. Dalam hadis yang lain, iringilah satu keburukan dengan dua kebaikan. Nah, kayak gitu caranya. Jadi makanya kalau kita lihat para sahabat dahulu, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sholat subuh saja itu Abu Bakar atau Umar bin Khattab, ya lupa saya, itu menyumbangkan kebunnya, ya, untuk dana jihad atau dana untuk dakwah Islam. Nah, seperti itu. Telat telat sholat subuh saja. Ya, kita ini banyak maksiat yang lain yang kita lakukan gitu. Ya, tapi nggak kita iringi ya. Kita cuma berpikir dengan apa, bertobat gitu ya. Ya, minta ampun, istighfar, udah selesai. Tidak, iringi dengan kebaikan. Minta kata apa? Keburukan itu ada actionnya Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Bukan hanya sekedar kata-kata ya. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah, ya? Karena ada ini ya. Kita percepat saja. Berwasiat kepada anak. Nah, ini umur sekarang ini ya, ini dari pengalaman saya, mulai berwasiat kepada anak dan mulai mendelegasikan tugas kepada mereka. Ya, apakah itu wasiat masalah agama, ya, sebagaimana wasiat Nabi Yakub kepada anak-anak mereka untuk memastikan agar mereka tetap menyembah Allah, atau juga sebagaimana wasiat Luqman kepada anak-anaknya. Jadi kasih tahu anak, kalian apa, harus tetap di dalam Islam, ya, kalian harus seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Karena kalau tidak berwasiat, eh, ya Bapak Ibu ini ya akan terlepas dari anak-anaknya. Kita sudah tua tuh, ya. Oh, berbuat baik kepada ibu kalian dan seterusnya tuh, ya. Masalah harta dan penjagaan, misalkan, ya, kalian dikasih tahu ini, ya, ini harta saya, ya, kalian pakai untuk nanti saya menjaga saya ketika tua, misalkan seperti, ya. Lalu mana yang diinfakkan untuk fisabilillah, ya. Mana yang akan menjadi warisan gitu, karena anak tidak terlantar. Jadi nggak semuanya diwariskan kepada anak-anak gitu, ya, karena harta tersebut yang nggak ada gunanya juga, ya, dihadap untuk anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ya, berikutnya, ya, membayar hutang-hutang kita, ya, membayar hutang-hutang, karena jiwa seorang mukmin tersebut tertahan oleh sebab hutangnya sampai hutang itu dilunasi, ya. Kita percepat karena sudah ada panggilan dari masjid untuk saya, ya. Lalu menginfakkan harta fisabilillah. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sebagaimana firman Allah, ya, infakkanlah sebagian yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang dari kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhan, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ya, menginfakkannya di jalan Allah. Ya, lalu apa Bapak Ibu rahimakumullah? Haramnya kanzul mal. Ya, jadi kanzul mal tersebut adalah menyimpan-nyimpan harta tanpa tujuan. Jadi menimbun-nimbun harta. Menyimpan emas dan perak, ya, tidak menafkahkannya di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, ya. Ya. Nah, ini ada dalilnya, ya, dari Rasulullah SAW, bahwasanya ada meninggal seorang laki-laki. Laki-laki tersebut tidak punya saudara gitu, tidak punya saudara, tidak punya tanggungan. Lalu dia ada 2 dinar di sarungnya. Ya, beda ya, ada punya tanggungan, itu kita punya tujuan. Ini nanti, ya. Dan tentu harus berdasarkan ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya, berdasarkan sesuatu yang masuk akal, ya. Jadi ya. Nah, maka dia haram menyimpan dinar dan dirham secara mutlak, ya,
walaupun belum mencapai nisab. Ya, jadi haram kanzul mal. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, ya, yaqulul abdu mali mali, ya, hartaku hartaku. Hamba itu berkata hartaku hartaku. Inama lahu min mali salasun. Ya. Dan bukankah harta itu hanya tiga baginya? Pertama, ma'akala, apa yang dia makan, gitu ya, dan akan sirna, makan keluar besok jadi di toilet, gitu ya. Atau apa ia kenakan akan usang, gitu. Dan ia beri, nah itu harta yang dikumpulkan. Maksudnya harta untuk infak fisabilillah, itu harta yang akan dia kumpulkan. Ya, dan selain itu akan sirna diberi kepada orang-orang yang dia tinggalkan. Ya, yang orang yang kita tinggalkan ya tidak menjadi harta yang akan kita kumpulkan di akhirat nanti. Ya, jadi harta infak fisabilillah, ya. Ya, untuk dakwah, ya, untuk menolong agama Allah. Nanti kita akan bahas. Lalu meminta maaf kepada yang dizolimi ini pernah saya sampaikan ya tentang hadis orang yang bangkrut yang kita sering dengar ya. Kenapa dia bangkrut? Ya, orang yang muflis kata Rasulullah, ya dia punya pahala sholat, puasa, zakat gitu ya, tetapi dia zolim, dia mencaci, menuduh orang lain, maka ya kita meminta maaf kepada orang yang dizalimi ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ini banyak sebenarnya. Ini saya singkatkan saja. Yang terakhir adalah menolong agama Allah. Ya, karena ini salah satu caranya Allah akan menolong kita. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dalam tafsirnya, Dia akan menolong kita di kehidupan dunia ini dan juga di akhirat nanti, ya. Lalu meneguhkan kedudukan kita di akhirat. Kenapa? Karena ketika di akhirat nanti dibuka pintu neraka, semua orang ketakutan. Ya, nggak ada itu kedudukannya akan teguh, ya, takutan dia. Selama ini yang disangkal-sangkalnya berharap tidak benar itu benar-benar kelihatan di depan matanya. Maka Allah akan meneguhkan bagi orang yang menolong agamanya. Ya, dan sekarang ini Bapak Ibu yang Allah ya, agama Allah Islam tersebut tidak tegak. Nah, ini harus kita harus kita sadari gitu ya. Kita tuh nggak bisa masuk surga sendiri-sendiri gitu. Bagaimana ya, nggak tegak itu agama Allah. Maka ada kewajiban kita untuk menolong agama Allah. Ya, ya, untuk mendapatkan pertolongan Allah, dan siapakah pertolongan yang lebih daripada pertolongan Allah? Nggak ada ya. Ya, sebagaimana firman Allah, jika Allah ya in yansurkumullah fala ghaliba lakum, maka nggak ada yang dapat mengalahkan kamu ya. Tapi kalau Allah membiarkan kita, maka siapa yang bisa menolong kita selain Allah? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya, menolong itu harus sepadan. Ya, harus sepadan gitu. Ya, jadi kalau menolong Allah dengan apa? Dengan receh ya, itu nggak menolong agama Allah gitu. Jadi saya pernah cerita ya. Jadi kalau misalkan ada yang datang kepada kita ya, tak tolong ya bantu anak saya untuk sekolah gitu ya. Biayanya 1 juta, lalu kita kasih uang 5.000, itu bukan menolong namanya. Itu menolak ya. Nah, menolong itu adalah ya harus sepadan. Ya, sebagaimana Allah tidak menyukai amal yang tak sepenuhnya untuknya, maka Allah juga tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya untuknya. Amal yang tidak sepenuhnya untuknya tidak akan diterima Allah, dan hati yang sepenuhnya yang tak sepenuhnya untuknya tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sungguh-sungguh kita. Ya, nah, dan Allah ya, kalau kita benar-benar menyerahkan diri kita, harta kita ya untuk agama Allah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha astara ya minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, sungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ya, yuqataluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Nah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa kata Allah ya? Uh, ya uh, ya fastab syiru bi bai'ikum ya. Maka bergembiralah dengan jual beli tersebut ya. Allazi bayatum bih ya, yang mana yang telah kamu lakukan. Yang kata Allah, wazalika huwal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ya itulah kajian kita pada
pagi hari ini, insya Allah, ya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Masih ada waktu kira-kira 13 menit lagi, silakan kalau ada pertanyaan.